Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haikal Nazarudin dari kelas 11-2. Saya ingin menjelaskan 48 Menteri Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Berikut saya jelaskan 48 Menteri Kabinet Merah Putih. 1. Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, memiliki tugas yaitu membantu Presiden dalam mensinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan. 2. Yusril Iza Mahendra sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, memiliki tugas yaitu menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan dan kementerian dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan yang bertujuan untuk memberikan dukungan dan koordinasi melaksanakan inisiatif kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden secara inklusif dan terintegrasi. 3. Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, memiliki tugas yaitu membantu Presiden dalam mengkoordinasikan penyiapan dan perumusan kebijakan pemerintahan di bidang ekonomi, keuangan, dan industri. 4. Pratikno, Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, memiliki tugas yaitu melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan pembangunan manusia dan kebudayaan. 5. Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yaitu melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan pembangunan manusia dan kebudayaan. 6. Muhaimin Iskandar, Menko Pemberdayaan Masyarakat, yaitu membangun kepala badan dalam mengkoordinasikan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan. 7. Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pangan, yaitu menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang pangan. 8. Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris, itu Kementerian Sekretaris Negara, mempunyai tugas penyelenggaraan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariat negara untuk membangun presiden dan wakil presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang ke-9. Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, yaitu memimpin kementerian koordinator sesuai dengan bidang tugasnya. Kemenko adalah unsur pelaksanaan pemerintah yang bertanggung jawab kepada Presiden. Yang ke-10. Sugiono, Menteri Luar Negeri. Kementerian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Ke-11. Syarifah Jamsud, Menteri Pertahanan, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintah untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Yang ke-12. Nasaruddin Umar, Menteri Agama, yaitu menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Yang ke-13. Supratman Andi Aktas, Menteri Hukum, itu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintah negara. Ke-14. Natitus Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia, itu penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia dan pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan kantor wilayah. Yang ke-15. Agus Adruwinta, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, meningkatkan kualitas kepribadian dan
kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Angka 16, Sri Mulyani Menteri Keuangan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan kekayaan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Yang ke-17, Abdul Muti Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. 18, Satrio Somantri Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi itu menyelenggarakan dan melaksanakan kebijakan dan bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi. Yang ke-19, Fadli Zon Menteri Kebudayaan menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Yang ke-20, Budi Gunadi Sadikin Menteri Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintah negara. Yang ke-21, Saiful Yusuf Menteri Sosial menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintah negara. Yang ke-22, Yasirsi Menteri Ketenagakerjaan menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Yang ke-23, Abdul Qadir Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau kepada Perlindungan Pekerja Migran Indonesia itu melaksanakan kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan pekerja migran Indonesia secara individu. 24, yaitu Agus Karsasimita Menteri Perindustrian itu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Yang ke-25, Budi Susanto Menteri Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintah negara. Yang ke-26, Bahlil Lahada Menteri Energi Sumber Daya Miten menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan bumi, ketenaga listrikan, mineral dan batubara, energi terbarukan. Yang ke-27, Dodi Hanggodo Menteri Pekerja Umum melanjutkan program pembangunan infrastruktur yang membangun manfaat nyata bagi rakyat Indonesia. Yang ke-28, Yandri Susanto Menteri Pembangunan Daerah Tertinggi itu meningkatkan kualitas masyarakat dan wilayah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Yang ke-30, Iftitah Sulaiman Suryanagara Menteri Transmigrasi memimpin dan mengordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang transmigrasi. Urusan ini dilaksanakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Ke-31, Dudi Purwagandini Menteri Perhubungan merumuskan penetapan dan menjalankan kebijakan di bidang transportasi. Ke-32, Muta Hafid Menteri Komunikasi dan Digital menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Yang ke-33, Amian
Menteri Pertanian menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Yang ke-34, Raja Jali, Menteri Kehutanan, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Yang ke-35, Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan, menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan perikanan. Ke-36, Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Kepala Badan Pertanahan Nasional, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan suburusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Yang ke-37, Rahmat Pambudi, itu Menteri Perencanaan Pembangunan, membantu presiden dalam menetapkan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional serta penilaian atas pelaksanaannya. Yang ke-38, Rini Widianti, Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara, membantu presiden dalam menetapkan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional serta penilaian atas pelaksanaannya. Yang ke-39, Erick Thohir, BUMN, Menteri BUMN, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN, untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Yang ke-40, Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Bencana Sosial, melaksanakan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Yang ke-41 yaitu Hanif Faisal Nurrofiq, Menteri Lingkungan Hidup atau Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Tugas dia yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Yang ke-42, Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Tugas ia yaitu melaksanakan koordinasi dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ke-43 yaitu Budi Ari Setiadi, Menteri Koperasi. Tugas ia yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah untuk membantu presiden dalam pemerintahan negara. Ke-44, Maman Abdurrahman, Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah. Tugas ia yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah, membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Yang ke-45, Widianti Putri, Menteri Pariwisata. Tugas ia yaitu membantu presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional. 46 yaitu Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif. Tugasnya yaitu menyelenggarakan pelatih, kompetisi, dan kolaborasi. Departemen ini mendorong kewirausahaan dan memberdayakan mahasiswa dalam menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan serta memperkuat hubungan dengan industri kreatif. Yang ke-47 yaitu Arifatul Chairi Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan
pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintah perlindungan anak yang merupakan lingkungan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan manusia untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Yang ke-48, Dito Aryo Tejo, Menteri Pemuda dan Olahraga, yaitu melaksanakan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemuda dan olahraga. Oke, itu sekian dari 48 menteri di Indonesia.